Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Mari bicarakan lokasi dan perbatasan Argentina. Argentina terletak di Amerika Selatan, bagian bawah, dibatasi oleh 5 negara lainnya. Paraguay dan Bolivia di sebelah utara, Brazil dan Uruguay di timur, Chile di sebelah barat. Negara ini dibagi menjadi 23 provinsi dan sebuah kota otonom, yaitu Buenos Aires, yang merupakan ibu kota federal. Perbatasan Argentina cukup sederhana, kecuali satu pulau bernama Isla Martin Garcia yang terletak di perairan Uruguay dan terbagi antara kedua negara tersebut. Ini adalah negeri Perak. Itu ada perbatasan halus dari tanah rata dan perbukitan. Perbatasan Argentina cukup sederhana, kecuali satu pulau bernama Isla Martin Garcia yang terletak di perairan Uruguay dan terbagi antara kedua negara tersebut. Kebanyakan perbatasan Argentina hanyalah perbatasan alami, seperti pegunungan Andes, dan di provinsi Misiones seperti Barangan, air terjun Iguazu, dan San Antonio. Sungai Uruguay di antara Uruguay dan Brazil yang membuat perbatasan Argentina mudah dibedakan karena tanahnya yang kurang dibudidayakan serta perbatasan sungai alami. Negeri ini tampak lebih hijau dan menonjol dari negara tetangganya. Lalu ada perbatasan halus dari tanah rata dan perbukitan seperti yang dekat dengan Bolivia. Perbatasan ini hampir tidak terlihat dan hal ini menjadi lebih rumit. Tierra del Fuego atau tanah api yang sangat ironis karena itu adalah tempat terdingin di seluruh Argentina. Ini adalah sebuah kepulauan seluas 73,753 km persegi yang terpisah dari Amerika Daratan oleh Selat Magellan. Pulau terbesarnya ialah Isla Grande de Tierra del Fuego dengan luas wilayah 48.100 km persegi. Kepulauan ini dinamakan oleh Ferdinand Magellan, orang Eropa pertama yang melintasi perairan kepulauan pada tahun 1520. Inilah provinsi terkecil di seluruh Argentina dan sebenarnya adalah pulau yang dibagi dengan Chile. Dan mereka sepertinya berlomba siapa yang dapat mengambil bagian dunia paling bawah. Di pulau tersebut Argentina memiliki populasi yang 15 kali melebihi Chile, 127.000 di sisi Argentina dan 8.460. Nggak usah ikut ya Mai besok. Dan sementara itu Argentina memiliki Marah-marah mulu, nggak usah ikut. Besok kan nggak ada. Nggak. Kota ini dianggap sebagai kota Nggak usah ikut besok. Tetapi Chile tidak mau diam saja. Di tahun 50-an, mereka membuat kota kecil hanya beberapa mil ke selatan di seberang Selat Beagle bernama Puerto Williams atau Cabo de Hornos yang memiliki populasi sedikit, kira-kira 3.000-an, dan mereka punya bandara kecil, Aeropuerto Guardia Marina Zanartu. Ya kan umurnya banyak. Aja. Tuh 381 gua sama banyak. Di Republik Argentina dan Republik Chili, ada sebagian wilayah yang merupakan kawasan yang masing-masing diklaim masuk dalam wilayah teritorialnya. Tepatnya di Kepulauan Pitcairn, Lenox, dan Nueva, yang dikenal dengan kasus Beagle Channel. Kepulauan ini menempati jalur posisi yang strategis dan memiliki sumber daya alam barang tambang, minyak, serta hasil laut yang dapat mendukung keberhasilan perekonomian kedua negara.
Kendati pun wilayah kepulauan ini memiliki nilai yang strategis dan potensial untuk dikembangkan, namun hal ini justru menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi kedua negara. Permasalahan yang timbul disebabkan tidak ada kejelasan perbatasan wilayah sesuai yang diberlakukan oleh kedua negara. Ini adalah negeri Perak. Nggak ada. Sedangkan pemberian nama Iceland bermula ketika bangsa Viking yang bernama Floki Fjordarson pada akhir abad Nggak usah ikut, besok udah. sembari menunggu Nggak ada. semi kembali. Nggak ada ikut. Di gunung tersebut Di rumah sendiri. ada begitu banyak Di rumah sendiri. semacam teluk yang terbentuk dari Di rumah sendiri. dan terdiri dari tumpukan Nggak ada tempanin. Dari situ Nggak ada. Viking memutuskan untuk menamai wilayah Sini, Bul. tersebut dengan nama Nggak usah temenin, Iceland. Bul. Karena berpikir bahwa wilayah temuannya dipenuhi oleh hamparan es. Padahal wilayah tersebut aslinya dipenuhi oleh daratan hijau. Selain kisah bangsa Viking yang menamai wilayah tersebut berdasarkan dengan apa yang mereka lihat, di belahan bumi selatan tepatnya di Indonesia, tahun 1257 Masehi, terjadi erupsi Gunung Samalas di Lombok. Letusan ini menghasilkan erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer serta aliran piroklastik yang mengubur hampir seluruh pulau Lombok. Batuan vulkanik yang dimuntahkan oleh letusan ini menghujani Bali dan Lombok serta sebagian Sumbawa. Tefra dalam bentuk lapisan abu hasil erupsi ini bahkan juga mencapai Jawa. Total material abu dan bebatuan yang dimuntahkan dalam letusan ini mencapai lebih dari 10 km kubik. Letusan ini meninggalkan kawah selebar sekitar 6 hingga 7 km di tempat Gunung Samalas tadinya berdiri. Di dalam dinding kawah setinggi sekitar 700 hingga 2.800 itu, terbentuk sebuah danau kawah sedalam 200 meter yang disebut Segara Anak. Letusan ini membuat beberapa wilayah seperti kembali ke zaman es yang mengakibatkan krisis global, antara lain gagal panen, kelaparan, hujan hampir sepanjang tahun, dan gangguan cuaca lainnya. Para ilmuwan menduga bahwa periode gelap tersebut ada kaitannya dengan letusan gunung api yang menghasilkan aerosol sulfat yang dapat menyebabkan perubahan iklim, kerusakan ozon, dan mengganggu keseimbangan radiasi atmosfer. Sebelumnya tidak ada yang tahu pasti penyebab fenomena tersebut. Adanya letusan gunung berapi besar pada sekitar tahun 1257 hingga 1258 diketahui pertama kali melalui analisis terhadap sampel es hasil pengeboran dari wilayah Kutu. Menggunakan metode pengukuran keasaman termutakhir pada tahun 1980, ini adalah Greenland. Dan ini adalah Iceland atau yang kita kenal dengan Islandia. Apakah ada yang aneh dengan dua pulau tersebut? Iya benar, Greenland yang berarti daratan hijau, tapi malah wilayahnya pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi kabul. Wa al-hidayah dan bagian. Makanya dalam hidup kamu kan gitu. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenal. udah cuci muka, yakin udah bersih. Garnier Micellar Water. Angkat Mbak, ini saya berapa ya? Mbak, iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bayar Mbak, ya saya berapa ya Mbak? Saya tadi pesan nasi goreng seafood sama es teh manis satu. Oh, itu aja ya Mbak. Total semuanya 30.000 Mbak. Oke Mbak, bentar ya. Oh, cukup baik. Meningkatkan berjualan. Mau mulai bertani tapi bingung olah lahannya dari mana? Tenang. Pengolahan lahan sebenarnya ada beberapa macam. Pernah atau tidak menjumpai olah lahan langkahnya seperti ini? Langkah ini yaitu menabur kapur dolomit sebelum dibajak yang kemudian dibuat bedengan, guys. Tujuannya agar kapur dolomit dapat berhomogen terlebih dahulu dengan tanah sehingga pH tanah dalam kondisi optimal dan stabil. Setelah menabur secara merata area lahan, lalu didiamkan dahulu selama 1 minggu agar dapat berhomogen dengan baik. Setelah itu, baru kita bajak ya guys. Nah, pembajakan ini akan secara otomatis membalik posisi tanah dari yang posisi bawah dibalik menjadi posisi atas. Jadi bagaimana? Mau lanjut proses selanjutnya? Mbak, non sewu. Mas,
Mbak, nun sewu. Mas Dur iku wae mriko sing jate warnane biru. Orang mungkin Pak, aku ngeterke Mas terus ping pindho balik ning omah iki Pak. Iki ke omahku, Mbak, jenenge Herman. Orang mungkin Pak, aku ngeterke Mas terus balik ning omah iki ping pindho. Mas Dur. Mas Dur apa? Mas Hamed, polisi, intel. Orang mungkin Mas Dur ngapusi aku. Orang mungkin polisi ngapusi Pak. Intel meneh. Polisi. Kita Dan di pelajaran jenengan sing gede pengertiane sesuk tembe ngarepe. Pak, ini kapan dokumen? Ucap, sikat. Panggil orang yang sih. Cepet. Memang Harganya darah. Mbak, nun sewu. Aku mau cobain produk barunya Maybelline yang itu Fit. Les pommes de terre, elles ont des jambes tellement elles sont germées. Kowe kamu gimana? Nel, Katanya lu bisa dijual sama dia. Bunda. Bunda jahat. Sekuat-kuatnya diriku sayang, sebisa-bisanya aku berjuang. Jika pentingkanmu dia. Seorang balita asal Jakarta hilang misterius saat mudik ke Subang, Jawa Barat bersama orang tuanya. Balita hilang saat bermain di halaman rumah neneknya yang kosong selama 1 tahun. Balita usia 3 tahun Darel Gaisan asal Jakarta hilang misterius saat ikut orang tuanya mudik ke kampung Cikaso, Desa Kalijati Timur, Subang, Jawa Barat. Darel hilang sejak hari kedua Lebaran dan belum ditemukan hingga saat ini. Meski berbagai upaya pencarian telah dilakukan, diantaranya dengan menyisir sekitar rumah hingga sungai. Menurut ayah korban, putranya hilang misterius saat bermain di halaman saat ayahnya tengah membersihkan rumah yang sudah 1 tahun kosong. Sebelum hilang, Darel sempat keluar masuk rumah dan meminta biskuit kepada neneknya. Namun setelah 10 menit, Darel tak kembali ke rumah. Aneh aja gitu ya kan, kalau umpamanya diculikan anak, harusnya juga ini kan jauh dari jalan raya, ya kan? Atau dibilang orang halus, kok ada masih zaman 2002 situ istilahnya masih udah modern ya kan? Cuma orang halus ya, siapa kan di luar nalar saya lah, cara logika gitu, makanya saya kok segitu cepetnya gitu kan diambil kalau memang sama orang atau penculik lah juga pasti kan beudang misalnya mau nyari atau keluar juga. Kita sudah menyisir area sekitar sini karena potensi di daerah ini satu kebun milik kota, tapi dalam arti kebun yang tidak terurus. Nah, kedua kita juga menyisir sampai ke pinggiran kali yang ada di PDAM. Kabar hilangnya balita Darel juga sempat viral di media sosial, menyebutkan hilang di bawah makhluk halus. Namun orang tua Darel memastikan video tersebut hoax. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa?
melihat dari sejarah, saya mengusulkan untuk kita kembali pada satu kata, Nusantara. Nusantara. Oke, kalau Nusantara bisa. Dari mana? Dari Campa. Mengapa disebut Klaten? Inilah sejarahnya. Klaten, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini, pada mulanya adalah bekas daerah suap Raja Surakarta. Asal-usul nama Klaten memiliki beragam versi. Ada yang menyebut bahwa Klaten berasal dari kata klati atau buah bibir yang kemudian mengalami disimulasi menjadi Klaten. Hal ini karena Klaten sejak dulu merupakan daerah yang terkenal karena kesuburannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Klaten berasal dari kata Melati yang berubah menjadi kata Kalti. Sehingga untuk memudahkan ucapan kata Kalti berubah menjadi kata Klaten. Berdiri sejak 28 Juli 1804, wilayah ini memiliki julukan kota seribu candi. Mengapa disebut Klaten? Inilah Matahari buatan milik Cina ini merupakan bagian dari ITER atau International Thermonuclear Experimental Reactor, di mana proyek ITER ini nantinya akan menciptakan reaksi fusi seperti pada matahari. ITER merupakan sistem eksperimental fusi nuklir yang terbesar di dunia, yang anggotanya ini terdiri dari 35 negara seperti Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Dan proyek fusi nuklir ITER ini sedang dalam tahap perakitan, yang saat ini sudah mencapai 78%, dan proyek ini sendiri berlokasi di Marseille, di Prancis. Megaproyek ITER ini merupakan proyek energi bersih yang paling ambisius di dunia, yang sampai saat ini sudah menelan anggaran hingga 22 miliar US dollar atau setara dengan 319 triliun rupiah. Aku bisa mendengar suara hati seseorang dengan kalau ajaibku. Pak, minyak satu bungkus ya. Aku 20 Pak, pakai ceker. Siap. Tahu apa ini? Enak banget. Ini kayaknya dari bakso di sana tuh. Ini monggo silakan baksonya. Dengan menggabungkan kekuatan mesuk yang panas dan ini, kesenangan baksoku jadi tiada tara. Pasti bikin semua tergoda. Aku sudah banyak menyingkirkan pedagang daerah sini. Tinggal cowok Jingo di sana. Suami juga dia. Pasti pakai pesugihan yang kuat tuh. Akan aku curi pembeli-pembeli di sana. Pak, Jokowi sebentar lagi lengser, kok sudah hekal malah mau cawe-cawe. Jokowi sinyal terus siapapun yang akan menjadi presiden. Jokowi harus memberikan awalnya berjuang untuk mendapat. Kilo, taruh buka, ayo ke buka untuk capek. Pergi capek bosok ya. Ulang-ulang aja buka. Jalan no. Ayo. Semua luran gue nolak. Halo. Wih, kilo, cepet nih. Kita kurang nih. Cari nih. Wah, luran tenang tanggung gue. Rako isen nih. Kilo, halo nih. Yo. Lembut kata internet nih. ora iso iki lho, piye iki carane Ayo, iki? lembut no. Kata internet nih. Sing ngoso, biar coba muka kayak banget. Ojo kamu batu baik. Aku sarapan makan esu, tangku peri. Apa anjingmu aku dewe sarapan, aku tunggu yo keri ya ram. Yo podo ae lho. Ini wae kebun sego kok tol. Wong aku kira ndek duit lho. Aku mbok ngemis. Ya ora apa-apa, tampangmu kan tampang pengemis. Udilmu buat dong gitu. Oh, itu lah sing patet pengemis ya. Jadi gue baru tahu kalau Seperti biasa pagi ini buang sampah sisa makanan ke kandang ayam buat mereka makan. Ini apa udah pada kenyang, jadi harus kita tutup sama lagi-lagi brown. Nah, sering banget tadi juga nggak ada brown.
misalnya daging terlaki yang kering atau di kompleks juga nggak ada sabuan perlu diangkut atau gimana. Nah itu adalah kenapa kalau nanti lagi ada itu ditumpuk yang banyak. Jadi kalau kita nggak bisa ambil, nggak ada waktu atau nggak ada aja persediaannya, tinggal kita gali-gali aja yang yang berlebih, kita gali-gali untuk. Dengan sigapnya, Lemon mengambil senapan yang ada pada tentara di sampingnya. Kemudian, ia meneropong ke arah sekitar kerumunan orang yang sedang mendengarkan pidato ibu negara. Sedangkan pria yang menyamar itu terus melakukan pembidikan terhadap posisi ibu negara dari ujung kaki hingga tepat di kepala. Setelah beberapa kali mengecek area sekitar menggunakan teropong, akhirnya Lemon curiga dengan sesuatu yang ia lihat dari teropong. Kemudian, ia meminjam telepon pada tentara yang ada di sampingnya. Memang kok olah alik ku nyapa pada digoreng tahu Oh nyatune udan ra udan, panas ra panas. Ngene iki mangke bar tak entasi, masane tak pepen neh wong panas neh. Masa rung garing lah mau mepes kesok mang. Ya telas ya kalau garing. Wong nyatune cuacane ket mang ya redup ngene iki karepku kemang ben tanek ngono lho ten garinge. Bothokmu mengisi apa ora ten? Bothok apa? Wong nyamak ya kerati teri kok. Gene apa? Ngepasiran dilawuh aku mang. Pentol arep naik Pak Umar. Apa ya enak pentol iki lawuhi. Enak atau 5.000 ku tak tambahi loro. Rong util. Iya, karepmu rong bungkus apa piye? Ya, mbok menawa ten kowe baik hati. Sida ukut warungku. Wong aku tuku 2.000 ten, kok bonusi apa ora? Panggah tak bonusi. Ngono ke mek seprapat. Ya sik ten lek ono tak njukuk duit. Paling lek utang ya kok celatu. Ya. Memang kok olah alik ku nyapa lho. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sebuah ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, maka ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Makanya orang India nggak pernah diakui di Amerika untuk suku aslinya. Yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Yang atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu. Mengapa Indonesia saat ini seperti negara yang hancur? Serius hancur. 2010 panjang tol dan infrastruktur di Indonesia masih kalah dari beberapa negara ASEAN. Sekarang Indonesia, tol terpanjang di ASEAN nomor 1, rel terpanjang di ASEAN nomor 1, bandara terbanyak di ASEAN nomor 1. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, transportasi kereta di Indonesia berkembang sangat cepat. 1. MRT Jakarta. 2. LRT Jakarta. 3. LRT Jabodebek. 4. Kereta Bandara Suta. 5. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Iya, Bandara Suta itu Soekarno Hatta ya. Kereta Bandara Solo Yogyakarta. 8. LRT Palembang. 9. Kereta Bandara Medan. 10. Kereta Trans Sulawesi. Kurang lebih 5 tahun puluhan bendungan di Indonesia terbangun di seluruh Indonesia. Ekonomi daerah perbatasan Indonesia jauh lebih unggul. Kalimantan, Sabah Sarawak win Kalimantan. Timor Leste, NTT win NTT. Papua Indo, Papua Nugini win Papua Indo. Di atas dihitung dalam HDI, GDP,
GDP per kapita infrastruktur. Kapita. Ekonomi Indonesia setiap tahun terus naik, bahkan 2022 ini YOI naik sebesar 5% plus. Apakah ini buruk? Ini Harusnya pemerintahan sekarang ini malu kepada almarhum Bapak Soeharto karena transmigrasi 90 sampai 2023 ini belum bisa membangun peninggalan Pak Harto. Harusnya pemerintahan sekarang ini malu kepada almarhum Bapak Soeharto karena transmigrasi 90 sampai 2023 ini belum bisa membangun peninggalan Pak Harto. Harusnya pemerintahan sekarang ini malu. Anak yang baik hati ini memberikan Harusnya pemerintahan sekarang ini malu kepada almarhum Bapak Soeharto karena transmigrasi 90. anak yang baik. Welcome to my life. Minggu kemarin aku bareng ibu Wista pergi belanja ke pasar Setabi. Kita berangkat dari kebun jam 8 sampai di Gawat, stop main murtad. apa? Kalau ngomong tuh jangan ngasal. Kamu gak ingat apa? Mari kita belajar lagi sama dia. Di sana. Salah satu biku tudok menjadi bagus sekali dan dia pengen Candi Borobudur bisa menjadi situs suci dan sakral yang dihormati oleh umat Buddha seluruh dunia, seperti halnya Vatikan di Roma, seperti halnya tembok ratapan di Yerusalem, seperti halnya Ka'bah di Mekah yang dihormati oleh umat-umatnya di seluruh dunia. Dan saya bisa memahami keinginan dan impian dari sang biku tudok, karena siapapun yang berakhlak dan menghargai Vatikan di Roma, tembok ratapan di Yerusalem, Ka'bah di Mekah, dia juga harus bisa menghormati Candi Borobudur sebagai tempat yang sakral dan suci dan harus dihormati. Kabel atau TV live streaming. Segera siapkan set-top box dan Mila saking menika mbok menawi kok mengke Idul Adha mboten bareng. Nah niku awake dhewe nderek pundi awake dhewe lega. Ning ngeten mengke enten sing protes Buten Indonesia. Jamaah ingkang jamaah pengajian jamaah umat Islam iku matur ini. Nek Idul Fitri awake dhewe nurut Indonesia. Ning nek Idul Adha nurut Arab. Lah kok ngono? Jalanan awake dhewe patokane kapan jamaah haji wukuf mula sesuk dina riyaya. Ngoten. Lah ing antawisipun iki Mas masjid ini melu ekmo nggih pun derek. Masjid ini melu pengumuman Muhammadiyah nggih derek. Pengumumane pemerintah nggih derek. Saya itu sebenarnya mencari rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dulu dijadikan Bung Karno untuk tempat proklamasi. Ketemu. Silakan Mas, udah sampai. Mas, ongkosnya 35.000. Ini kurang Mas. Aduh, nombok lagi. Kalau kamu mau uang ini, kamu harus mau pura-pura jadi calon suami saya. Deal? Hah? Pura-pura jadi calon suami kakak? Emangnya kakak siapa? Saya aja nggak kenal. Gak usah bawel. Di dalam ATM ini ada uang 150 juta. Itu buat kamu. Kalau kamu mau terima tawaran saya. Gimana? Deal? Ya udah deh kak, saya mau. Good. Kenalin, saya Bila. Sekarang kamu ikut saya. Saya nggak bakal mungkin bawa kamu dengan pakaian khusus seperti ini. Hah? Gimana kak? Kak? Halo? Ini cocok nggak sama saya? Cocok kok, cocok. Kita berangkat sekarang. Enggak,
manggil aku kakak. Panggil aku sayang. Bukannya tempat ini. Kamu boleh bentar ya. Jadi ini calon suami yang lo bilang itu. Kak Salah, kamu kerja di mana? Dia CEO di A2M Group. Gue gak nanya lo. Gue nanya dia. Kamu kerja di mana? Hai Beb. Lu bukannya driver ojol ngantar gue tadi ya? Apa? Ojol? Ternyata bener ya. Deal. Kalau kayak gini, udah jelas lah semua harta paman dan bibi akan jadi milik gue. Karena lo gagal dapet calon suami. Kak, tolong apapun yang kakak mau, silahkan. Tapi jangan usir paman dan bibi. Karena mereka yang membesarkan kita setelah orang tua kita tiada. EGP. Gue mau hidup glamor. Gue gak mau susah payah ngurusin keluarga itu. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.